1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Dan kita masih membahas tentang ikan cana maru ini. Upload selanjutnya kita juga akan membahas tentang cana-cana yang lain ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menaikkan mental ikan dari yang mager, dari yang kuncup saat di kaca. Dan itu kita tidak menerapkan puasa. Pas pertama kita dapat itu jangan langsung dipuasain dulu ya. Kita kasih makan makanan hidup kalau emang itu dapat dari ombyokan. Contoh makanan hidup itu kalau ukuran masih kecil segini jangan yang besar-besar dulu. Dia kasih itu ulat Hongkong atau jangkrik tapi yang kecil, atau udang yang kecil juga nggak apa-apa. Tapi usahakan yang masih hidup, jangan pakan mati agar dia, kalau pakan hidup kan itu kan bergerak-gerak, jadi dia memancing insting predatornya. Atau juga cacing itu juga boleh, yang gampang-gampang didapat aja ya. Itu kalau kita beli di ombyok itu biasanya mentalnya agak kurang, karena kalau di ombyok itu kan campur semua ya. Ada 20 juga di dalam satu tank, jadi mereka nggak kebiasa ya. Caranya kita kasih pakanan hidup, usahakan dia mau dulu kita kasih pakan. Nah, saat memilih kita beli di ombyokan itu, kita pilih ikan yang benar-benar sehat ya. Contoh ikan sehat itu dia tidak mager di bawah, dari fisiknya juga terlihat segar, dia juga nggak malas-malas bergerak. Terus itu barnya juga yang bersih ya, jangan yang tidak bersih. Walaupun katanya sih kalau kita beli nggak simet, dia juga mau simet kalau udah besar katanya. Saya juga belum pernah mencoba. Nah, waktu kita beli dari ombyokan itu usahakan dia mau makan dulu, jangan sampai dia mogok makan. Karena kalau dia mogok makan juga kita repot sendiri. Tapi biasanya kalau kita udah beli dari ombyokan, kita udah taruh di tank, walaupun dia masih mager, kalau kita kasih pakanan hidup biasanya dia tetap mau kejar pakan, mau makan dia. Tapi kalau memang dia belum mau makan, caranya kasih lampunya jangan terlalu yang terang. Syukur-syukur kita karantina dulu, kita taruh di kotak styrofoam itu ya. Kita taruh kotak styrofoam, kita kasih daun ketapang agar misalnya ada jamur, ada penyakit itu dia udah kita obati pakai daun ketapang. Nah, setelah 1 kali 24 jam kita kasih pakan.
Kalau emang dia masih malu, jangan dulu pakai lampu. Nanti juga kalau dia udah makan, kita kasih lampu walaupun dia masih mager. Kalau misalnya pertama kita kasih pakan, kan levelnya itu beda-beda. Ada yang emang udah kita kasih pakan dia mau, dia emang udah ada mentalnya. Dan ada juga yang memang dia mentalnya terlalu down. Dia itu walaupun kita kasih pakan, kita goyang-goyangkan di depan pakai pakan hidup, dia belum mau makan. Itu kalau masih kayak gitu, kita jangan pakai lampu dulu. Usahakan dia mau makan dulu, kita kasih yang banyak. Kalau emang dia udah makan kan, itu pertandanya kalau perutnya udah gendut berarti dia udah makan. Dan kita puasakan dulu kalau memang dia nggak mau makan, tapi sebelum dipuasain kita kasih kenyang dulu. Kita kasih kenyang, udah kasih kenyang, kita 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kita kasih pakan itu dengan cara gerak-gerakin. Kalau dia belum mau, nggak usah dikasih. Pas 1 hari itu kalau dia belum mau, nggak usah dikasih. 2 harinya kita gerak-gerakin lagi di depan kaca pakai pakan. Kalau tetap dia belum mau, kita kasih 3 hari. Biasanya di 3 hari itu saya udah pernah itu, paling lama itu 3 hari. 3 hari dia kalau kita gerak-gerakin pakai ulat hongkong atau pakai udang. Yang paling cepat itu kan ulat hongkong, dia gerak-gerak. Kalau kita jepit, kalau kita mainin depannya itu dia gerak-gerak. Dia memancing insting predatornya, jadi dia mau maju. Nah, setelah dia mau maju, kita kasih. Usahain kita sering-sering berinteraksi agar mentalnya pas dia lihat kita itu tidak takut. Biasanya kalau udah 3 hari itu dia udah mau dan udah gampang. Nah, setiap kita mau kasih pakan itu kita usahain digoyang-goyang di depan. Kita main-mainin dulu kanan kiri. Nah, setiap kita mau kasih pakan itu lakukan itu. Nah, otomatis dia itu mengira kalau kita maju, dia udah nggak takut karena dia udah ngira, oh ini yang mau kasih pakan. Nah, seperti itu. Kita sering-sering goyang pakai makanan itu ya, digoyang-goyang kanan kiri. Nah, dia gerak-gerak kan kita lihat juga kan enak. Nah, setiap kita mau kasih pakan itu usahain kayak gitu. Jangan kita kaget-kagetin dulu, jangan kita gedor-gedor, jangan kita kasih kaca dulu. Karena walaupun kita nggak pakai kaca, kalau emang mentalnya udah ada, dia bisa mangap-mangap juga. Karena saya udah punya. Dan saya juga jarang pakai kaca. Malah dulu pas pertama saya keep, saya lihat pakai kaca, saya tiru, ternyata memang gak baik juga karena dia bisa nabrak-nabrak, dia malah kuncup. Usahain itulah, kita kasih pakan aja itu. Setiap kita kasih pakan itu goyang-goyang di depan. Otomatis dia nggak takut sama kita. Kalau emang udah dikarantina 1 hari itu nggak apa-apa kita kasih lampu. Walaupun dia masih mager nggak apa-apa, kita kasih pakanan hidup. Dia makan, kita kasih lagi. Kalau hari kedua kita mau kasih pakan, kita goyang-goyang dulu. Kita main-mainin lah.
istilahnya begitu, main-mainin dulu. Nah, lama kelamaan dia akan kebentuk juga mentalnya. Nah, kalau udah mental, kita tinggal mau itu treatment bunga, treatment warna. Itu kalau dia udah mental itu gampang. Dan warnanya juga dia nggak warna stres tuh, karena warna stres kan bening, dia mager. Barnya juga kadang nggak kelihatan, polos itu kalau mager. Nah, lebih baik lagi pakannya pakan yang hidup. Memang dia kalau makan hidup itu dia memancing. Dia memancing insting predatornya itu. Yang gampang-gampang aja. Ada ulat Hongkong, kita kasih ulat Hongkong. Kalau nggak ada ulat Hongkong, kita cari cacing. Itu juga bagus. Nah, setelah dia mentalnya udah kebentuk, kita baru di treatment. Kita kasih dia makanan hidup agar nutrisinya nggak kekurangan nutrisi. Contohnya udang. Udang itu paling baik ya buat ikan cana maru ini. Dia mempertahankan warna. Dia juga punya pigmen warna kuning untuk warnanya. Nah, untuk ulat Hongkong ini atau ulat Jerman, dia mewakili warna putih buat cabung-cabung itu ya. Dan untuk barnya itu jangan lupa juga itu jangkrik. Jadi kita kasih ulat Hongkong, ulat Jerman, udang atau jangkrik. Kalau mau yang apa itu, kalau kita nggak mau kegendutan, 1 minggu itu kalau yang saya ada tuh aku puasain 3 hari. Jadi dalam 1 minggu itu 3 hari. Ada juga yang dalam 2 kali sehari kita kasih pakan. Ada yang 3 hari sekali kita kasih pakan. Kita mau lihat kedepannya itu yang jadi itu yang seperti apa. Apa yang seminggu 2 kali, atau yang seminggu 3 kali, atau yang 3 hari kita sekali kasih pakan. Nah, yang badan proporsional itu yang gimana? Jadi kita masih coba-coba gitulah. Nah, untuk mental sendiri itu, ini ikan, misalnya ikan ini saya punya 3 itu, ini yang apa? Yang masih kecil ya, ukuran 15 ke bawah itu, ukuran 16 ke bawah itu kan masih kecil. Nah, saya punya 3 ini juga beda-beda itu. Ada yang sehari jadi, ada yang sampai saat ini juga masih kagetan kalau kita gedor-gedor, dia langsung ngumpet emang. Dia langsung takut, langsung mager. Tapi kalau kita pancing pakai pakan hidup, dia tetap mau maju. Walaupun dia baru saja mager. Dan ini saya udah pindah-pindah tank. Yang kanan kasih kiri, yang tengah kasih kanan. Kayak gitu biar dia kalau pas kita pindah tank, dia tidak kaget. Karena kita sering pindah-pindah dia punya tank, jadi kan dia udah terbiasa kayak gitu. Ya, cukup sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya minta maaf kalau ada salah kata, kalau banyak bertele-tele ya. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini.
Terima kasih untuk semuanya. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two,